Ya? Kalau misalnya ada bagian yang contohnya nggak bisa kena air, terus ada yang berat Kembalikan. Resikonya lebih besar kalau misalnya tadi kayak wool, sutra dengan ya daripada kita paksa treatment, terima malah jadi rusak. Baik, kembalikan saja. Kecuali kalau memang mau nekat, silakan. Baik, ada lagi, Roda? Ya. Kalau tadi kan pakaian putih, pakai pemutih. Kalau untuk yang warna pakai H2O2 oksi atau juga manis. Cuma lebih efektif dibantu dengan air panas untuk penggunaannya. Kemudian tadi juga kan untuk yang warna putih kita pakai pemutih juga masih kurang ini ya. Cuma begitu kita bilas dengan harusnya shower tadi, cuma kebetulan kurang tahu, cuma sama-sama asam ya. Tapi ketika kita bilas dengan asam itu udah langsung putih. Kebetulan kan tadi kita main langsung ya, jadi langsung aja nggak apa-apa. Memang lebih ini lagi kalau untuk keseluruhan memang dicampur dengan air. Kemudian untuk rendam itu juga ketika memang sudah hilang, sudah bersih, udah aja langsung angkat, nggak usah lama-lama. Ini dibawa ke atas saja untuk yang ini. Oh iya. Cuma beberapa pakai aja, beberapa ini aja. Nggak usah semua. Sudah mulai. Sekitar sejam lagi lah naik. Paling nanti strikalistik dulu. Strikalistik dulu sampai itu naik. Nah, pengerjakan dengan ada yang bawa bahan linen? Sebenarnya yang saya pakai ini linen nih. Cuma harus ke hotel lagi ganti baju. Kalau dilihat ininya tuh kerut-kerutnya. Oh itu strikalistik kan? Ini strikalistik. Kemarin sih pakai stika uap bisa, cuma kurang maksimal, masih terlihat gelembung-gelembung. Kalau sampai yang 100% ke atas biasanya dengan uap itu kadang masih kusut, itu harus pakai strikalistik. Oh iya, Noda tadi mau nanya apa? Pak, bagaimana itu kalau misalkan handuk berwarna putih terus sudah bertahun-tahun menjadi coklat? Dan biru beli baru. Pakai pemutih aja. Dengan air panas dengan liquid atau pemutih. Tapi kembali ke ini ya. Nodanya karena noda apa? Kalau kuningnya kuning lama berarti pakai Maybelline. Tapi kalau misalnya karena pemakaian kan bekas kaki, bekas sabun itu ya harus dengan emulsi. Ininya apa? Ngerendamnya. Ada lagi sebelum lanjut ke pencucian? Kalau kita perhatikan tadi beberapa jenis pakaian yang saya pakaikan ini bisa teman-teman lihat. Berarti barang-barang apa yang memang aman untuk penggunaan oksibus. Yang saya pernah kejadian itu kalau ikan terkena pada bed cover, tapi bed cover yang warna saffron atau printing. Itu kadang baru disikat dengan ini aja udah ngikut pudar, warnanya nggak kuat gitu. Jadi kita juga harus
asal jangan tuang saja, karena yang saya lakukan tadi memang agak sulit juga karena udah feeling. Oh ini udah biasa pegang, wah ini mah kuat, langsung aja main hajar ya. Kemudian kan tadi juga warna-warnanya warna-warna biasa, nggak terlalu ya. Mungkin kalau ada yang bawa spray atau bed cover mungkin bisa kita praktekkan, bisa kita lihat. Cuma rata-rata kalau bed cover itu apalagi yang murah, bed cover murah atau spray murah itu, karena sabun banyak aja langsung udah gitu, apalagi terkena chemical seperti H2O. Betul, kita harus lihat kandungan pakaiannya sendiri. Kayak tadi kan yang baju seragam itu, kalau yang satu berhasil, kalau yang satu yang kuning itu kan, itu udah pakai pemutih, udah pakai yang lain pun tetap bisa jenis kainnya. Kemudian tadi yang kita lihat yang noda tinta yang putih sama yang tadi itu, karena posisinya di jenis yang sintetis, itu lebih mudah untuk dihilangkan. Kemudian apa lagi ya, untuk warna, kalau teman-teman ragu, tes dulu di area tersebut, ini baru di ya yang di belakang. Ini Kak, biasanya kan ada customer yang bawa bajunya baju berwarna tapi dia cuci di rumah, ada noda-nodanya, dia minta dihilangkan di laundry. Itu biasanya pakai apa? Dihilangkan? Iya, dihilangkan. Tidak. Bukan bajunya yang dihilangkan. Noda-nodanya. Noda-nodanya. Iya. Karena pertanyaannya salah tadi ya. Dihilangkan bajunya. Bukan. Untuk kelunturan kita harus lihat dulu. Kalau masih baru keluar dari mesin cuci biasanya masih lebih mudah. Tapi kalau udah masuk pengering karena setrika itu kadang agak sulit untuk menghilangkannya. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan cucinya dengan air panas, kemudian sabunnya sabun khusus putih. Cuma jarang ada. Tapi bukan ini, sebenarnya bukan ini. Cuma kan ini ekonomi putih, berarti kan memang khusus untuk warna putih. Cuma cari yang serbuk. Ya, kan kalau kita ke minimarket kan suka ada, ya, yang memang ada sabun yang khusus untuk warna, ada sabun khusus untuk putih. Sebenarnya ini sebut colek, bukan ini ya, tapi memang dikhususkan untuk putih. Bisa saja dipakai, tapi nanti harus dilakukan dulu. Kemudian menambahkan ini oksibus atau H2O2 atau panis pada proses pencuciannya. Kemudian tingkat lunturnya sendiri masih samar atau sudah menempel banget. Karena kan kalau kita lihat misalnya seperti ini, oh ini terlalu tebal ya. Misalnya seperti ini noda lunturnya, kemudian kita lihat sampai tembus nggak, itu agak sulit karena dia sudah sampai ke dalam, dibandingkan kalau si lunturnya itu hanya di permukaan. Kalau kita lihat di sini nggak ada, itu biasanya lebih mudah dibandingkan dengan yang seperti ini. Kalau ini kan sudah tembus depan belakang,
Tapi kalau kita lihat tekstur kainnya ini renggang, Iya. makanya si lunturnya bisa bolak-balik tembus. Mudah-mudahan sih bisa seperti ini. Cuma kalau yang bahannya padat itu agak sulit. Jadi tingkat lunturnya sendiri yang harus diperhatikan, apakah sama atau pekat. Kalau pekat biasanya agak sulit. Kemudian kalau misalnya memang customer minta untuk dihilangkan, lebih baik dikenakan cas. Cuma tadi kalau berhasil kenakan cas, kalau tidak free gitu. Sekalian belajar aja. Saya juga pernah istilahnya buat pakaian jadi sobek, jadi mungkin tadi kan beberapa bisa, beberapa nggak bisa. Itu juga saya alami. Jadi tidak semua noda bisa hilang. Cuma kita berusaha dengan chemical yang ada. Nah sebenarnya ada chemical lagi yang memang khusus untuk di laundry ya. Cuma harganya itu mungkin kalau seperti Vito ini murah, paling cuma berapa puluh ribu gitu ya. Kalau yang buatan luar negeri itu bisa sampai 1 juta lebih. Isinya cuma seginian kali satu botolnya. Kualitasnya ya tadi mungkin kalau tadi kan kita perlu tenaga, perlu ini, itu cuma kita tesin udah langsung hilang seperti itu. Tapi ketika kita beli yang paketan harga jutaan pun sama, tetap kita nggak bisa menjamin, betul. Kalau ke bank boleh menjamin. Ini dulu. Kemudian yang beskap. Oh kan, yang ini. Warnanya juga udah. Ada lagi? Kalau bahan yang khusus ada Bluetooth di sini yang aman seperti ini. Lebih ke handwash. Tapi beludru ada, kalau yang zaman sekarang kan enak, itu dicuci, dikeringkan, keluar juga udah rapi, nggak usah disetrika. Tapi ada juga yang beludru khususnya untuk yang di baju pengantin, beskap. Kalau di Jawa itu sering menggunakan yang beludru, itu hati-hati. Kemudian cara ngetesnya, ini misalnya beskap beludru, biasanya kan warna hitam ya, atau warna putih. Kita tes dengan air. Kita tes dengan air. Kemudian kita gosok. Kalau dia tidak berubah tekstur, itu aman. Cuma jangan diperas. Bukan jangan diperas, jangan dipilih. Jadi itu mah harus celup-celup gitu, angkat langsung kasih hanger. Itu nggak boleh sama sekali dipilin atau diperas, karena dia akan ngebekas ya. Kemudian beludru pada baju toga, baju wisudaan kan suka ada sebelah sini atau di topi. Itu juga sama, hati-hati. Kadang harus dites dulu. Biasa sama di area tersebut kita kerok pakai kuku, dia ngelupas atau tidak. Karena ada beberapa yang beludrunya itu beludru tempel, istilahnya itu beludru tempel. Kalau kita kerok atau kita tekan-tekan gini itu rontok ya. Itu juga hati-hati untuk proses pencuciannya. Jangan diperas kalau untuk beludrunya, karena akan mengakibatkan bekasnya nanti bergaris-garis. Kalau yang beludrunya asli dari sutra, itu ketika kita teteskan itu dia mengeras, kemudian dia nggak bisa lagi kembali.
Kalau misalnya tapak bekas tangan gitu ya, udah bekas tangan, itu nggak bisa kembali. Walaupun mau dicuci ulang atau pakai setrika itu nggak bisa. Kemudian untuk setrikanya juga sama, itu tidak boleh. Kalau yang bulu yang kelihatan bulunya itu malah jarak jauh ditembaknya. Ya, steamnya jarak jauh. Atau steamnya pakai yang standing steamer. Nah, kalau standing steamer uapnya agak pelan dibandingkan kalau yang steam uap ya, itu kan agak ini. Karena ada beberapa kadang begitu kita ini dia mendekat sendiri karena ada seperti magnetnya. Ya, hati-hati untuk jenis bludu. Untuk prosesnya, untuk setrikanya agak ribet kalau menurut saya. Cuma nggak tahu kalau menurut teman-teman. Sudah? Saya sudah bilang kapal kita. Sudah pernah ada jenis bludu? Ada? Kenapa? Di itu sama karyawan bergaris di dulunya. Betul. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Teman saya pernah berapa potong ya? Hampir 20 potong. Itu jatuhnya jadi 15 jutaan harus ganti. Itu udah harga diskon. Karena per bajunya itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Itu kebaya sama base cap. Kalau yang base cap Jawa kan ininya begini, kayak bolong untuk nyimpen apa? Nyimpen keris, gitu. Kemudian base capnya itu sekitar 5. Selain itu baru yang model kebaya. Itu hancur. Hancurnya tadi, padahal cuma dicelup di air sama softener, kemudian diangkat, kemudian dia perasnya juga pelan, dia simpan, dia tumpuk. Ini kayak gini nih, ditumpuk. Akhirnya begitu diangkat, sesuai bentuknya dengan yang tadi bekas perasan ya bekas perasan, tumpukan begini ya, ininya lipat-lipat bekas tumpukan. Padahal si orang yang punya itu udah wanti-wanti, karena sebelumnya sudah masukkan base cupnya dia yang sudah ini istilahnya sudah pernah dicuci. Nah kebetulan waktu itu saya yang cuci itu aman karena treatmentnya tadi, jadi hanya dicelup-celup, angkat, sudah simpan. Nah kemudian masuk lagi banyak karena udah merasa oh kemarin berhasil. Nah kebetulan saya masuk sore, kemudian si pakaian itu datangnya malam, tidak terkerjakan sama saya. Cuma saya udah wanti-wanti ke bagian penerimaan supaya bikin catatan bahwa prosesnya seperti tadi. Ternyata diabaikan ya, akhirnya tadi harusnya mungkin bisa 30 jutaan. Bludu base cap Jawa itu harus hati-hati. Kemudian di apa namanya kopiah, mungkin kalau kopiahnya kopiah biasa kan masih aman ya. Kemudian kalau kopiah hati-hati juga kalau yang bisa dilihat, kita kalau bulatnya gini kan tinggal dibuka gini, dia dalemannya itu karton atau bukan? Kalau karton, cara cucinya disikat pakai busa saja. Kemudian di apa namanya? Dilap pakai microfiber. Nah, ada tadi. Jadi supaya si sabun atau ininya kan serap ke microfiber. Toga juga sama. Apalagi memang dari kardus kan. Kardusnya itu kalau kena air ya nanti gelombang nggak bisa rapi lagi. Itu harus ganti topi. Ya. Baik, ada lagi? Kita ke pencucian. Pencucian dulu. Mau dilewat? Boleh, langsung aja.
yang warna kuning, nggak ada spray. Baru 3 kali dicuci dan datang customer bilang, ini masih baru loh, Iya. warna kuning gitu. Kasih kembali ke warna putih pakai apa? Dicat lagi. Awalnya putih. Iya. Ini tapi rata. Kalau lihat ininya rata. Nah ini kembali ke proses cuci sendiri. Saya kadang kan namanya kalau di laundry kiloan kan kita nggak bisa ini ya dicampur atau tidak dengan pakaian. Enggak, dia sendiri cuci. Oh dia sendiri. Jadi berarti kan sebenarnya apa yang jadi kuning? Kemungkinan ya pengaruh air. Tapi ada ini nggak? Ada foto dia nggak yang istilahnya bisa membuktikan bahwa ini sebelumnya putih? Saya ingat karena saya yang buka apa dari plastiknya. Oh pas barunya. Iya, pas barunya. Oh ini rata. Cuman bed covernya enggak ada putih sebagian, ada yang warna biru sebagian. Ya. Terlalu besar. Karena kalau saya lihat sih ini udah rata sekali. Jadi warna krem itu Bisa airnya itu kan? harus dilihat ini ya. Jadi tidak bisa hanya satu customer, harus dilihat. Misalnya dalam satu hari ini beberapa jenis yang warna putih misalnya gitu. Apakah terjadi seperti ini atau tidak? Atau bisa juga ya itu tadi faktor misalnya sabun. Sabunnya misalnya alkalinya tinggi atau gimana, jadi mengakibatkan bukannya bersih malah jadi kuning. Atau tadi seperti ini dibilas tidak dengan shower atau softener, pakai enggak? Nah, ya itu juga salah satu yang istilahnya bisa mengantisipasi terjadinya kuning kalau faktornya air. Ya. Jadi kalau seperti ini Awalnya dia itu pas pencucian pertama itu masih belang-belang putih sebagian. Lama-lama rata sampai ke dalam. Ya. Nah seperti ini, warna-warna seperti ini printing ini kurang kuat. Tapi kalau ini kalau saya lihat kalau dari bahannya ini mahal. Kemudian dari printingnya juga bagus. Kalau yang murah atau yang kurang bagus itu karena bau catnya itu sangat bau sablonnya kuat. Itu jangankan kita cuci dengan air biasa aja di dalam mesin cuci itu pudar, garis-garis, belang-belang. Nah kalau seperti ini mungkin bisa dicoba juga dengan pemutih. Cuma nanti si sablonnya ini kuat atau tidak? sudah pakai alkali sama air panas. Oh. Kalau pemutih? Belum berani karena ada warna lainnya jadi takut. Ya, nah nanti coba dulu sedikit saja nih pada bagian yang, nah misalnya ini di bagian apa? Tali, ini kan ada warna, nggak mungkin diperhatikan mau mudah atau tidaknya. Kasih pemutih. Kalau kuat baru ke ini atau ke sini lah gitu. Nanti tes kalau misalnya ini warnanya kuat kemudian ini bisa berhasil pakai pemutih. Cuma tadi kalau misalnya seperti tadi ya kita kasih pemutih ternyata masih ini, coba tetesin shower kalau misalnya berubah putih berarti harus pakai shower seperti itu. Dengan air panas sudah air panas sama alkali. Oh. Kalau alkali itu bukan untuk luntur sih. Dia bukan karena luntur, Pak. Karena apa? Iya, faktor airnya. Ya itu Ya, sudah di filter. sebelum enggak aja.
seperti kemarin kita bahas itu harus diuji lab dulu. Jadi biar tahu ininya apa. Saya waktu di Jakarta itu malah ada tong khusus warna biru, itu diisinya air, bukan air, garam, HCl. Itu filter air. Cuma nggak tahu, lupa kandungannya apa, makanya dia harus begitu di filternya itu harus ada lapisan garam. Garamnya garam krosok, garam yang pakai karung, bukan garam batangan gitu. Iya. Jadi dimasukkan ke itu, diaduk sampai rata, kemudian barulah dia kayak disuling atau disuntik ke filter. Itu juga salah satu upaya supaya menjaga tidak terjadinya kuning ke pakaian untuk yang warna putih. Ada lagi? Kalau tes apa tuh cara pencucian batik lem sama batik lem? Soalnya saya pernah dapat batik lem kita lagi cuci sedikit berkurang. Batik lem, apa? Batik lem. Yang seperti apa? Batik lem. Saya pernah dapat batik jenis batik lem. Oh, lem. Iya. Oh, maksudnya berlipat-lipat? Ya, cara cucinya bukan. Bukan. Saya tanya. Itu kadang berlipat-lipat. Iya, kalau sudah dipakai. Disetrika gitu kadang ngelipat ya. Berarti nanti di atas. Itu solusinya di setrikaan sebenarnya. Kalau di pencucian pasti, karena gini. Ini kan seperti ini nih. Excuse me, boss. You have a text message. Siap. Seperti jas ini. Ini bagian depan dia ada kain kerasnya. Kalau bagian belakang kan enggak. Ini biasanya kalau terkena air dia kain kerasnya itu adalah lapisan lem. Dia akan melupas, akan terpisah. Antara kalau ini kan masih nempel tuh. Ini kain kerasnya masih nempel. Tapi ketika kena air dia bisa melepas. Kemudian karena kan misalnya masuk pengering, dia rapat lagi, tapi rapatnya itu tidak sama lagi. Atau si lapisan lemnya sendiri, misalnya, karena kan kalau yang di batik itu lapisannya tipis, nggak kaku, cuma tipis. Itu tidak sama, karena dia misalnya sudah merenggang. Akhirnya kenapa? Bagian luar misalnya lebarnya segini, bagian lemnya melebar. Akhirnya tadi ininya ya begitu disetrika melipat-lipat seperti itu. Kalau untuk proses cuci sih nggak masalah biasanya. Cuma ya itu di proses setrikanya nanti yang ini. Tadi sebentar. Oh ini bukan. Kalau ini enggak. Oh nggak bisa dibuka. Tuh ini hanya puring, jadi tanpa kain kerasnya. Oh yang jas pak? Kenapa? Jas. Bukan yang Batik. mungkin ada yang bawa batik lagi, yang harus, yang ada kerut-kerutnya. Tidak ada. Baik, kita ke proses pencucian. Pencucian apa yang belum bisa? Jas kulit sebenarnya pak? Jas kulit. Jas kulit. Jas kulit. Dia jaket kulit. Kalau Ya, jas kulit, jas kulit. yang teman-teman punya apa saja untuk kiriman kulit? Cuci sepatu. Cuci sepatu bisa. Kemudian ada lagi? Misalnya ini jaket kulit, ya, atau ada jaket yang polos, nggak ada. Jadi kalau seperti ini, jaket anggap ya, kita lihat tingkat kotornya dulu. Karena kan yang masuk itu Tidak kotor kayaknya. entah jamuran atau gimana, itu tergantung ya. Kalau misalnya tingkat kotornya lumayan, kita harus persetujuan dulu dengan customer. Jadi jangan asal terima, wah jaket kulit lumayan nih, cucinya mahal, main terima aja gitu kan. Jadi ketika
terima jaket kulit kemudian kondisinya kotor, itu harus menggunakan surat persetujuan. Karena prosesnya kita akan menggunakan air. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya sudah customer-nya confirm, setuju, kita lanjutkan dengan cara tadi. Caranya disikat semua dengan sabun. Sabun. Kalau untuk sabunnya, kalau lebih enak sih menggunakan sabun khusus kulit. Ada. Mungkin di supermarket ada. Namanya apa? Khusus untuk sepatu kulit. Oh. Atau all material ada juga. Cuma kan kalau itu cuma kita siapkan mangkuk berisi air, kita teteskan hanya 3-5 tetes, kemudian diperas-peras sampai berbusa. Kemudian kalau kotor ya kita sikat dengan sikat khusus. Kalau misalnya hanya biasa saja, itu cukup menggunakan mungkin hanya 2-3 tetes saja. Kalau tidak kotor ya. Kalau kotor baru disikat sampai rata. Sudah selesai, gantung, angin-anginkan. Setelah setengah kering atau lembab, baru namanya proses conditioner atau apa namanya? Pakai conditioner. Suka pakai hand body? Iya. Oh enggak. Saya biasanya menggunakan hand body. Hand body-nya juga sama, itu ada 2 jenis, ada yang leader cleaner, ada yang conditioner, atau bisa juga pakai yang dua-duanya, leader cleaner plus conditioner. Enggak, satu botol itu sudah leader cleaner sama conditioner. Jadi cuma satu itu aja. Udah selesai, udah rata. Itu caranya cuma ditempel-tempel gitu, diusap dengan jari tangan. Dengan tangan. Ya, jangan pakai lap. Karena di tangan kita kan ada ini seperti minyak. Itu akan bereaksi dengan untuk ke kulit. Dibandingkan kita menggunakan misalnya microfiber. Itu beda. Jadi lebih bagus itu menggunakan kulit tangan. Gitu. Kemudian setelah selesai, gantung lagi supaya ininya menyerap. Sekitar 10 menitan baru menggunakan terakhir untuk mengkilapkan. Kalau pengkilap itu bisa semir. Semir sepatu, Pak. Sepatu dari apa? Jaket dari apa tadi? Kulit. Tapi kalau kulit sintetis atau kulit asli sering apa sama? Sintetis malah lebih mudah dibandingkan kulit. Kulit itu lebih sensitif. Tapi dalamnya tidak dicuci. Nah, tadi belum ke bahas. Kita masih luarnya dulu. Harusnya dalam dulu memang. Kemudian bisa menggunakan tadi pengkilap, bisa semir. Kemudian ada namanya biwax. Kalau yang pernah di sepatu tahu mungkin. Tahu biwax? Seperti balsam, tapi balsam kulit, bukan balsam kulit tangan ya. Balsam khusus kulit, dia bisa mengkilatkan, ya. Itu sudah finish. Jangan disetrika, ya. Kalau mau coba silakan. Kalau saya sarankan jangan. Kalau dalamnya pakai wok saja? Jangan. Karena panasnya itu nyerap keluar, itu bisa kerut, bisa jadi kerontang, keras. Kalau nggak percaya silakan. Saya tidak yakin. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya. Nah, kemudian tadi kita anggap proses pencucian yang memang tidak terlalu kotor. Sekarang misalnya tadi kasusnya, karena kan kalau jaket kulit itu bulanan atau tahunan baru dicuci. Nah, untuk bagian dalam kita menggunakan disinfektan. Jadi cukup pakai
mangkok, kasih air, kasih disinfektan, pakai spons, oleskan, diratakan. Jadi untuk menghilangkan bau. Jamur kasih tepung, goreng. Kalau jamur itu apalagi di kulit sulit, ya, kecuali kalau teman-teman sudah punya yang khusus untuk nyemprot, khusus untuk prevent kulit. Jadi seperti di filler. Jadi hanya dicat tipis supaya menghilangkan warnanya saja, tapi harus satu warna. Itu yang agak sulit, kita harus punya pertama alatnya, kedua ya tadi kalau untuk jamur di kulit itu agak sulit. Itu harus ditutup. Misalnya warna krem nih, berjamur, udah aja daripada kita repot-repot, ya udah Pak, recolor. Krem apa jadi coklat, apa jadi warna biru, apa jadi warna hitam. Mending begitu. Karena kalau jamurnya itu tidak mungkin hilang. Selama ini saya belum menemukan jamur penghilang jamur pada kulit. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk bagian dalam itu menggunakan disinfektan. Caranya tadi tinggal sediakan, celupkan, kemudian diperas-peras, baru oleskan sampai baunya hilang. Bau dari keringat, karena kan rata-rata keringat. Karena tadi ya umur pakai yang lama. Kemudian biasanya dicuci lagi itu ketika kena hujan. Nah kalau seperti kehujanan gitu lebih baik teman-teman keringkan dulu, jangan langsung treatment. Setengah 80% atau 90% menuju kering baru kita treatment. Karena kadang kita tidak tahu kondisi warna sebelumnya. Kalau warna gelap gitu kan nggak ketahuan apa dia sudah pudar apa gimana. Nanti kita malah harus membuat kilap gitu. Jadi kalau untuk jaket kulit, pertama leader cleaner, conditioner atau juga dua-duanya. Kemudian kalau tidak ada bisa menggunakan hand body, ya, hand body. Kemudian buat menghilangkannya atau semir, atau bisa juga menggunakan balsam kulit khusus. Gitu. Kalau kemarin ada kejadian Pak, itu kan tidak tahu dulu masalah jaket kulit. Nah itu yang kasir, nah itu kan yang cuci air, jadinya itu kayak terperas-peras begitu. Nah itu terus diapain? Itu udah sulit. Sebenarnya kalau itu bukan lagi cuci, tapi treatment jatuhnya lebih sulit. Kita mungkin harus punya manekin. Tahu manekin? Nah, boneka khusus untuk ini. Nah nanti dimasukkan. Itu caranya tadi kasih conditioner, kemudian dikuap dengan standing steamer. Diuap, kemudian di sini diregangkan. Uap lagi, conditioner lagi, uap lagi. Jadi tidak bisa menggunakan setrika untuk menghilangkan kerutannya. Ya. Ada yang masih bingung untuk jaket kulit? Oh, dasar tadi belum ada ya? Berarti dipakai biasa. Itu kita lihat bahan dasarnya apa. Karena kan ada cat tembok, ada cat besi, ya, cat minyak, cat besi. Itu pasti akan berbeda ketika nempel pada suatu bahan, ya. Kalau selama cat tembok itu rata-rata biasanya masih mudah.
karena dia masih itu ya bentuk larut dalam air. Kemudian kalau untuk yang minyak itu kita bisa menggunakan thinner. Cuma kembali ke tadi, kalau jaket kulit warna hitam karena thinner warnanya akan terangkat gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan M3M. M3 Ya, M3. ya. Untuk apa Bu? Biasanya tukang sablon Ya. untuk menghilangkan screen apa namanya screen itu, cetakan Iya. Cetakan sablon. Bisa juga. ya ya menggunakan 3M atau tadi cleaner. Jadi kita harus tahu asal usul dari noda catnya itu sendiri. Kalau air kan masih bisa larut, kalau minyak ya kita bisa pakai thinner atau bisa juga menggunakan 3M. Kalau spray natron sama ya bisa. Itu mah udah berbentuk karet, jadi agak sulit. Alteco juga sama ya, lem-lem seperti itu juga agak sulit. Ya, rontok, meleleh. Itu kalau saya biasanya menggunakan air panas. Kedua menggunakan hair dryer, dipanaskan, atau kalau di elektronik hot gun untuk memanaskan. Jadi dipanaskan dulu, nanti sediakan tisu. Jadi kalau udah meleleh, tempelkan supaya nempel ke atau menyerap ke tisu. Itu berlaku untuk jenis lem tembak. Lem tembak, lilin itu sama. Lilin bisa juga dengan air panas. Biasanya kalau kena lilin yang udah nempel, misalnya suka ditaplak, itu dikerok dulu, kemudian baru dikasih air panas. Kalau air dryer Bisa saja. Cuma itu harus ada alas tisu atau apa gitu supaya menyerap ke sana. Gitu. Ada lagi? Ini belum ke proses cuci nih. Udah setengah 3. Wah, siap. Selama besok sampai jam 6, jam 5 subuh. Nah, setengah 7. Akhir bulan sebenarnya saya ke Palu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau buat acara lagi silakan. Nanti saya bisa mampir lagi. Ada lagi untuk kulit? Lanjut dulu. Yang seperti ini, teman-teman pencuciannya seperti apa biasanya? Manual. Kemudian sampo bayi. Nggak diperas? Masuk mesin? Baik. Kebetulan ini bahannya bahan seperti gas ya. Karena kan ada juga yang base cup-nya itu yang bahannya muskilat. Itu lebih mudah. Itu malah lebih aman. Nah, kemudian teman-teman harus perhatikan jenis ininya. Manik-maniknya ini ya. Bayarnya. Ada beberapa itu ketika kita begini, si benang yang ada, kan ini biasanya pakai benang ya. Jadi kegesek-gesek oleh benang dia keluar. Warna merahnya ini, warna emasnya itu keluar. Jadi kayak glitter. Nanti ininya menjadi putih. Itu biasanya untuk yang manik-manik begini yang dicat. Jadi dia
catnya itu di dalam. Jadi ketika benang masuk kegesek-gesek ya habis. Jadi warna putih jadi belang. Itu harus perhatikan juga. Kemudian untuk proses pencuciannya, biasa kita perhatikan dulu mana bagian yang kotor. Biasanya keras sama ini. Kadang suka ada yang lulur si pengantinnya. Walaupun laki-laki kadang suka ada juga yang misalnya pakai bedak ya atau foundation gitu. Biasanya di sini bisa menggunakan alkali untuk menghilangkannya. Setelah selesai semua, sediakan di wastafel atau bukan ember, baskom. Bisa menggunakan kalau seperti ini masih bisa menggunakan sabun biasa. Tapi jangan yang ini ya. Jangan yang terlalu kuat alkalinya. Berdaya bersih tinggi maksudnya kalau alkali tinggi itu. Ya. Atau lebih aman tadi menggunakan sabun bayi. Ya. Kemudian bilas 1-2 kali, terakhir menggunakan softener. Pembilasan terakhir menggunakan softener. Kemudian untuk seperti ini masih aman untuk di spin. Ada yang pernah di spin seperti ini? Nggak berani? Ya, caranya ini dibalik seperti ini. Ini kan jadi terlindungi seperti ini. Ini bisa seperti ini. Kemudian seperti ini yang padat. Cuma teman-teman kalau bisa ininya di spinnya di top loading. Kalau di top loading nggak pernah muter karena nggak seimbang. Dia muter sebentar ini lagi. Jadi kalau untuk yang seperti ini, kecuali kita banyak ya, intinya banyak, bisa beberapa itu bisa seimbang. Tapi kalau cuma satu, lebih baik menggunakan yang top loading. Sudah kebayang caranya? Kemudian kalau misalnya manik-maniknya full, gimana nih? Ini punya siapa? Nggak jadi di ini ya. Bisa menggunakan handuk. Nah, itu. Misalnya seperti ini. Kalau ini nggak begitu banyak ya. Ada juga yang full. Jadi caranya gini. Makanya di laundry harus punya satu handuk yang khusus seperti ini, lebar dan tebal. Kemudian ininya gini. Ini kita gulung seperti ini. Jadi antar manik-manik itu masukkan ke ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada kebaya minta ekspres pagi, sore, atau malam, atau besoknya minta selesai, bisa lebih cepat. Kemudian untuk skinnya mau di 800, 1000, 1200 aman. Ya.
Kenapa? Tidak terbuka. Diikat juga. Diikat lah asal. Oh karena nggak dicontohkan. Iya. Nggak mantap kan akan contohkan. Oh, siap. Nah kan ini. Nah ini kebetulan pakai tali. Seperti ini bisa. Oh nanti ditiru juga caranya ya. Seperti ini. Ini udah aman. Di supermarket ada. Kalau di supermarket nanti ada. Kemarin laundryman fungsinya untuk apa aja? Satu lagi rajutan. Kemudian sekarang berbayar. Kemudian untuk yang ini sudah mengerti atau ada pertanyaan? Jaket kulit, beskap, kebaya, Kalau gorden, yang ada cincinnya. ada juga yang kertas apa itu biasa Tidak, yang cincinnya itu. Ya. Pertama, kadang kan namanya gorden seperti itu bulanan baru dicuci. Enggak bulanan, misalnya Tapi benar. Mau lebaran. ketemu lebaran haji setahun ya. Atau lebaran haji ketemu lebaran Idul Fitri gitu kan. Pasti di ini. Nah, kemudian ini kan kadang terpapar oleh sinar matahari. Kenapa terjadi pelapukan. Kemudian mungkin seperti ini kan, kena dari luar terkena matahari, di sini terkena dingin dari AC, itu mengakibatkan ada lapisan kerasnya itu menjadi rapuh. Dan teman-teman pertama kali misalnya terima itu harus langsung dites tingkat sudah getas atau tidak. Ya, kalau begitu kita coba getas itunya patah, itu harus langsung minta surat persetujuan. Atau kita kasih keterangan bahwa kain warna putihnya itu sudah rapuh. Apalagi belum apa-apa udah berserat. Nah itu mah udah langsung SP. Karena sebelum proses cuci kita harus bersihkan dulu. Apa efeknya? Kalau masuk mesin cuci kotorannya tersumbat, akhirnya mesin kita yang jadi rusak. Jadi lebih baik kalau yang sudah rapuh gitu itu harus dibersihkan dulu. Kalau perlu digunting. Ya itu kan pasti dengan persetujuan dari customer. Gitu. Ya daripada nanti kita cuci kemudian rusak, komplainnya ke kita. Lebih baik kita komplain dulu ke customer. Gitu. Ya. Pertama itu tadi harus diperhatikan tingkat kerapuhan dari yang putih itu tadi. Kemudian untuk prosesnya, cincin ini bisa dibuka gini. Cuma nanti kendalanya kadang si ringnya itu kadang jadi tidak bulat. Ya. Kalau saya biasanya menggunakan laminate hanya untuk bagian atasnya saja. Kalau diikat saja bagaimana? Belum ke sana. Iya, betul. Saya biasanya menggunakan laminate sebelum tahu diikat. Tapi kan tetap aman. Jadi hanya kepalanya saja
kita bungkus dengan londinnya, ya. Kemudian berikutnya adalah caranya seperti tadi, diikat pakai tali rapia. Jadi lubang-lubangnya itu disatukan, kemudian diikat satu lagi untuk bagian lehernya itu, baru kita cuci. Lebih aman lagi menggunakan londinnya. Cucinya juga Pakai londi sama 10% buat saya. Karena udah dipromosikan terus. Kenapa? Ya lebih enak di uploading, karena kalau misalnya calon lollipreneur nih, karena kalau top loading itu kita volume airnya bisa ditambah. Kemudian kalau front loading itu karena kan kapasitas airnya itu sedikit, karena dia mengandalkan putarannya putaran begini ya. Kalau di top loading kan ada air, dia ininya ini. Apalagi kalau ada yang menggunakan top loading yang ada tengahnya, yang ada tiang tengah, itu juga lumayan bagus. Apalagi untuk backupper lebih apa namanya? Ya. Jadi caranya untuk yang gorden seperti itu, ya, bisa diikat tali, disatukan, kemudian bisa juga menggunakan londinen. Kemudian untuk yang model seperti ini masih bisa menggunakan softener. Untuk yang seperti ini. Tapi untuk yang bergaris atau apa namanya? Iya, ada plate-nya, ada rempelnya, itu softenernya sedikit karena nanti bisa hilang. Sebenarnya bagusnya itu nanti resinnya itu pakai ini, dibuat kaku rempelnya. Kalau yang ini kan bukan rempel, ya. Tapi ini untuk yang rempel. Kemudian kenapa? Dikeringkannya pakai pengering apa jahit? Manual. Pakai gratisan. Sinar matahari langsung. Atau ya digantung seperti biasa. Ya. Itu kan kita bisa spin dengan spin maksimal. Jadi nggak terlalu ini juga. Kemudian ada beberapa jenis seperti ini, itu yang jenis blackout. Pernah terima? Belakangnya karet. Ini kan seperti ini. Kalau kita balik, kalau ini kan nggak ada lapisan. Ini biasanya ada karet warna putih, jadi berat. Itu harus hati-hati. Yang seperti itu, blackout itu gorden yang tidak tembus sinar matahari. Untuk prosesnya seperti cuci karpet, cukup hanya ditembak dengan misalnya pakai apa namanya, jet spray untuk yang cuci motor, atau yang sikat manual gini. Cuma yang bagian karetnya itu jangan ditempel, jangan menempel, karena dia kalau si basah nempel lama dia akan merekat. Itu nanti agak susah untuk ngebukanya. Itu harus dibasahi dulu, baru nanti bisa dikelupas. Untuk cara ininya juga dia harus dibalik, posisi karetnya itu di luar. Kalau di dalam dia nempel ke tiang. Itu harus dibalik. Jadi posisi ini yang di dalam, yang karetnya itu harus yang di luar. Pernah juga sih yang seperti itu, akhirnya nempel di tiang. Kemudian yang ini yang bawah nempel juga akhirnya pelan-pelan harus pakai air dulu, di kletek gitu. Hati-hati untuk yang jenis namanya
vertical plate? Pernah tahu? Yang satu-satu segini-segini? Ya, sudah pernah tahu cara cucinya? Kalau itu lebih enak, harganya paling cuma anggaplah tergantung ini ya, 3.000 sampai 5.000 per lembar. Jadi tergantung ininya nanti apa hitungannya. Kemudian caranya itu biasanya kan ada besinya dicabut, kemudian posisinya itu digulung sampai bulat gini, kemudian sediakan di baskom besar larutan air. Biasanya saya menggunakan alkalit dengan oksi dicampur, rendam dulu sekitar 15 menitan. Setelah itu baru sikat secara manual, kemudian tinggal gantung, sudah itu saja. Tidak boleh menggunakan softener. Kalau saur silakan, atau misalnya menggunakan pemutih boleh, silakan, karena rata-rata warnanya bukan putih lagi, karena debu, kuning juga, jadi bisa menggunakan alkalit atau pemutih. Simpel sih kalau untuk proses cucinya. Gorden apa lagi? Ya, tipis sekali tuh. Ya, kalau filtrase itu kembali ke ini ya, kita harus tahu kekuatan dari itu. Nah, itu tadi karena kan berapa bulan atau berapa tahun baru dicuci. Kemudian biasanya kan dari warna putih jadi hitam, jadi abu. Itu caranya direndam dulu sama seperti tadi. Bisa juga menggunakan pemutih, sabun campur pemutih atau sabun campur dengan alkalit dan oksi. Itu hanya untuk proses perendaman saja. Nanti ketika kita udah istilahnya udah direndam, kondisinya udah kotorannya sudah keluar, baru kita proses secara di mesin. Untuk di mesin menggunakan koordinat, jangan menggunakan softener, pakainya saur. Untuk gosoknya sebenarnya biasa saja sih, kecuali yang split ya. Kalau yang split saya biasanya diikat dulu ujung dan ujung baru disetrika. Atau kalau misalnya bikin baru lagi itu yang agak sulit, kita harus ikatnya beberapa ini dulu. Nah, untuk yang di tukang gorden biasanya dia menggunakan kanji. Untuk buat akun itu pakai kanji. Cuma kalau misalnya belum tahu, kan kita belum tahu juga takarannya berapa, lebih enak pakai yang ini. Ada pertanyaan lagi? Untuk cuci? Bagaimana kalau yang itu pakaian kan biasa dua warna, di sini hitam, di sini putih. Kalau yang hitamnya luntur, baru putihnya bagaimana caranya diproses? Sudah dites? Kayak itu apa bajunya? Oh yang ini? Iya. Makanya itu kita harus langsung tes ya. Ketika memang di tes itu luntur, lebih baik dikembalikan ke customer-nya ya. Kembali, lunturnya itu luntur pekat atau luntur samar. Kalau luntur samar, tetap aja kita harus konfirmasi ke customer. Jadi kita bisa lebih aman lagi untuk memproses. Tapi kalau misalnya lunturnya luntur pekat, kalau ini kan kalau kita perhatikan lumayan ya. Nah ini tembus. Kalau kita pas ini kemudian diteskan pekat, lebih baik dikembalikan. Gitu. Kalau untuk seperti ini, misalnya teman-teman udah kadung apa namanya, dicuci seperti ini, ada cara
yang tadi dicuci dengan air panas kemudian dengan sabun putih. Ada juga yang berikutnya yang ekstrim, ininya didedel, dibuka, berwarna, ininya dibuka. Jadi yang kita treatment hanya yang ininya saja. Bukan, ini kan kalau kejadian solusinya. Kalau misal tadi dengan dicuci panas dengan ini nggak bisa juga, berarti tadi. Kalau saya biasanya cara ekstrim tadi, ininya dibuka, didedel, buka, dedel semua. Nanti yang birunya mah nggak usah diproses. Yang ininya aja kita coba treatment hilangkan. Cuma itu tadi kita harus bisa menghilangkan dulu ininya. Sebelum dibongkar itu kita harus pasti dulu bahwa ini bisa hilang. Jadi jangan sampai gini, ini belum tentu hilang udah didedel gitu kan, berarti 2 kali kerjaan. Lebih baik ini kita treatment dulu, oh ternyata bisa. Setelah bisa barulah kita dedel semuanya gitu. Cara nyucinya kalau kayak punya kita sendiri, Apanya? cara nyucinya supaya nggak luntur ke warna putih tadi. Saya pernah mencuci pakaian yang seperti ini. Istilahnya tadi kita tes ininya luntur, ini enggak. Caranya saya biasanya menggunakan cuci panas. Cuci panas saya udah. Temperaturnya di 60, kemudian sabun. Nah, fungsi dari air panas. Ini warna apa? Ininya? Luntur kan? Biasanya luntur. Ada yang tahu nggak? Bukan. Maksudnya gini. Kalau di garment atau di pabrik pakaian yang bermerek, ini biasanya dia akan ada namanya pencelupan. Pencelupan. Jadi misalnya ini bahan dasarnya putih, dia celup. Misalnya di sini jadi warna biru. Ya. Setelah pencelupan ada namanya pencucian ulang. Pencucian ulangnya itu dengan air panas. Air panas itu fungsinya pertama merontokkan atau meluruhkan sisa warna. Biasanya kan dia belang-belang. Mungkin ada yang pernah kontak apa celup? Belang-belang. Awalnya belang-belang kan? Nggak rata. Nah, setelah itu selesai dicuci air panas, kemudian dia luruh. Kedua fungsinya adalah menguatkan warna. Cuci panas itu tadi, jadi meluruhkan sisa warna. Kedua menguatkan warna. Mengapa? Ketika kalau kita lihat ini kan birunya biru tua ya anggapnya, lebih gelap dari yang ini malah. Tapi kenapa ininya putih tapi tidak melunturi? Mungkin di sini ada yang pakai celana jeans. Tuh. Tapi ada juga yang memang nah, bisa ketahuan kan? Nah, ini juga buat teman-teman bisa indikator kalau misalnya menerima jin baru dari customer atau customer. Oh, kalau enggak, oh ini luntur atau tidak? Lihat aja sakunya atau kantongnya. Walaupun kan ini warnanya lebih gelap juga ya, tapi dia tidak melunturi ke saku. Walaupun ini udah berapa kali saya cuci. Begitu.
Hah? Untuk pencucian, kalau cuci kemeja, cuci celana kan udah biasa ya. Yang penting nanti kayak beskap, kemudian kebaya, gaun pengantin. Sudah pernah? Sudah. Ada yang panjang. Ya. Kembali seperti tadi sih sebenarnya. Misalnya ini kita anggap gaun pengantin, ya. Kalau gaun pengantin sama biasanya make up apa luluran kan, jadi bagian dalam harus dibersihkan. Kemudian kalau misalnya ininya panjang, keseluruhannya harus kita periksa, kita bersihkan. Kalau bagian bawah biasanya kalau paling cuma debu. Yang paling repot biasanya kalau garden party, apa namanya, pesta kebun. Jadi di ruangan terbuka diseret-seret kan, ya kena apa namanya tanah, kemudian lumpur, kemudian rumput, getahnya itu yang terjadi kadang agak sulit, getah, rumput sama lumpur. Sudah selesai kita bersihkan. Kalau misalnya ada kan beberapa gaun pengantin itu hanya bagian atasnya saja yang bermanik, tidak semua. Jadi hanya bagian atas saja. Yang kita apa namanya, kasih net, atau misalnya ini seperti ini kita balik posisinya. Jadi yang full payet misalnya segini, potong. Jadi yang kita masukkan laundry net hanya yang berpayet saja. Jadi cuma segini aja yang masuk ke laundry net. Atau pengen aman lagi bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Kepalanya tetap pakai laundry net, ini masuk lagi laundry net yang lebih besar. Kenapa? Double. Kemudian untuk proses ininya nanti hanya bilas dan spin saja, karena kita sudah spotting di awal. Jadi noda itu harus hilang di awal. Jadi pas pembilasan itu hanya untuk keseluruhan. Atau misalnya wah kotor, ya udah cuci sekali, bilas sekali, langsung spin. Jadi bilasnya nggak usah sampai 2-3 kali. Ya. Kemudian spinnya bisa kalau sudah aman pakai laundry net bisa sampai 800 atau 1000 aman. Kebayang? Cara cucinya kebayang? Bayang ya? Praktekan ya. Tapi beli dulu laundry netnya. Ya. Kalau misalnya proses pencucian kayak yang sama yang berikutnya kayak bulu domba bagian dalamnya. Oh, bulu domba bagian luar. Yang saya kayak bahan seperti itu yang Oh, ini apa, jaket winter atau biasanya jaket tebal-tebal gitu, bukan? ini kayak dari kayak mudah di itu hanya kayak mantap. Oh, berbulu. Iya betul. Itu harus dites kayak tadi ya. Saya contohnya ya. Nggak ada sih. Ada yang pakai jaket? Bukan.
Jadi kalau untuk yang jenis bulu itu, anggaplah ini gitu ya. Kita harus tes seperti tadi kita brew. Kita teteskan air, kita gosok-gosok, kemudian kita tarik. Dia ini enggak tercabut atau tidak? Ya. Teteskan air atau sabut baru kita ini gini. Tapi jangan kenceng-kenceng juga, itu mah sengaja cabut gitu kan, ya. Kemudian untuk prosesnya itu normal, cuci biasa, kemudian langsung dikeringkan, langsung masuk dryer, karena supaya nanti bulunya akan kembali ke semula. Pernah terima jaket kemudian ada topi, ada bulunya? Dicuci nggak? Kepalanya? Enggak. Bagian kepalanya, hoodie-nya itu dicuci nggak? Cuci. Terus? Jadi nggak masuk kering. Lempek dong. Enggak. Kembali ke semula kan? Oh ya. Nah sebenarnya itu bisa diproses secara hand wash. Dan mungkin seperti tadi ya. Kemudian untuk bulu-bulunya pakai sampo. Pakai sampo, kemudian bisa menggunakan kalau tidak terlalu panjang bulu-bulunya bisa masuk ke pengering. Tapi kalau misalnya teman-teman takut, kalau punya kompresor, pakai kompresor supaya kembali ke semula. Jadi dihilangkan dulu airnya. Kalau tidak punya, bisa menggunakan hand dryer. Sisirin pakai hand dryer. Betul. Betul. Kayak rambut. Nggak kebayang kan? Nggak, maksudnya cara seperti itu nggak kebayang kan? Jadi itu kalau misalnya memang teman-teman ragu untuk dimasukkan ke pengering. Jadi caranya tadi sambil disisir, sambil di hand dryer, itu akan aman. Kemudian tadi misalnya jaket-jaket yang tebal atau itu bulu angsa. Bulu angsa atau dakron. Kalau dakron itu biasanya aman dikeringkan, paling dikeringkannya hanya beberapa kali, 1-2 kali. Tapi kalau yang bulu angsa itu harus 3-5 kali pengeringan, tidak bisa sekali di sweep. Dia kalau misalnya tidak benar-benar kering akan bau bulu masuk, harus malah 3-5 kali. Jadi kalau sudah keluar itu kita jangan karena udah gumpal gitu ya, udah kering gitu, padahal jangan. Kita harus periksa lagi, harus dibuyar-buyar dulu si bulu-bulunya itu, buyar-buyar. Kenapa? Ya, kalau bulu angsa biasanya dia di antara jahitan ini dia akan keluar, atau di sambungan-sambungan. Kalau bulu angsa biasanya dia akan keluar, bulu angsa atau bulu bebek itu kan memang ya kayak nusuk-nusuk, dia keluar-keluar gitu, kita cabut. Benar nggak bulu angsa? Kalau yang dakron biasanya dia nggak keluar. Ya, cara untuk kalau tadi kan nggak kelihatan ya, kalau secara foto. Kalau pengen ini, kemudian kita raba begini. Kalau kita raba-raba seperti ada batang, jarang sih karena paling segini-segini, cuma ada batangnya gitu. Itu berarti bulu angsa atau bulu bebek. Kalau kita pegang-pegang nggak ada apa-apa, berarti dakron. Cuma dia bentuknya memang mengembang. Kalau dakron mudah, dia hanya 1-2 kali kering sudah. Kalau yang bulu angsa itu harus minimal 3 kali baru bisa kering sempurna. Kalau masih basah atau kurang kering, dia biasanya akan bau. Kita harus cuci ulang lagi malah.
Kalau taunya sintetik dari mana? Kulit sintetis. Nah, harus di ini juga sih, harus dilihat ininya. Kalau untuk kulit sintetis, ibu pakai kuku atau pakai apa? Di ini, dikorek, dikelupas. Dia memang lapisan atau bukan? Kalau kulit asli kan dia nggak bakalan kelupas. Kalau yang sintetis di ini aja nanti pakai silen atau pakai apa? Pakai jarum atau kelupas. Kalau sintetis ada yang aman, ada yang tidak. Saya harus lihat langsung perbandingan bahannya. Tapi kalau misalnya pengen amannya itu tadi paling spin yang tinggi, kemudian kita simpan di area panas sama kipas. Kemudian misalnya setengah jam sekali kita buyar-buyarkan. Kalau saksi, oh ini sintetis atau bukan? Karena kalau sintetis juga kadang tinggal dilihat di ininya aja ya, pengaturannya dia boleh dimasuk pengering atau tidak. Kalau boleh berarti bukan sintetis biasa. Kalau misalnya tidak boleh masuk pengering itu jangan. Kalau untuk yang merek-merek mahal biasanya sesuai. Cuma kadang ada kemanupan merek ininya salah-salah pasang. Baik, ada pencucian apa lagi? Tadi apa? Pencucian stroller. Kalau untuk stroller, sabunnya sederhana, bisa menggunakan sabun biasa, kemudian menggunakan apa namanya emosi. Kemudian kalau bayi itu kan identiknya dengan muntah, makanan, gitu ya. Ya, berarti bisa menggunakan disinfektan, kemudian bisa juga menggunakan oksi untuk pembersihannya. Kemudian caranya sebelumnya kita foto dulu. Di sini sudah ada yang pernah cuci stroller? Cuci semua atau dibuka? Dicopot? Oh iya. Berarti foto dulu. Karena kadang ada, saya pernah kejadian main buka-buka aja, pasangnya lagi bingung. Nah itu, jadi harus bagian per bagian itu harus dipoto supaya kita nanti bisa ada panduan untuk pasangnya. Tapi kalau udah terbiasa lepas pasang stroller, biasanya udah ngerti. Nanti oh ini bagian ini, oh ini bagian ini. Cuma kalau yang nggak tahu ya itu tadi, karena kan ada tali yang harusnya bantalan dulu, baru bagian luar, baru tali seperti itu. Jadi memang harus dipoto dulu sebelum dibongkar. Kemudian baru setelah selesai dibongkar semua, tinggalkan hanya rodanya saja. Itu baru paling pakai spons saja udah. Pakai spons. Kemudian untuk setelah selesai bagian ban menggunakan pengkilat. Pakai semir ban. Atau bagian-bagian yang memang harus dikasih pengkilat, pakai pengkilat. Biasanya semir ban. Di supermarket ada nggak pengkilat? Ada semua. Jadi nanti si customer itu merasa ya bersih, ya mengkilat ya seperti baru lagi. Ya. Dan lumayan, minimal di ibu berapa bu? 90.000. Tadi kamu bilang minimal, kalau menurut saya 50.000 juga udah cukup. Oh, kemahalan jadinya itu. Ya itu kan tergantung juga tingkat apa besar kecil, bukan kesulitan, besar kecilnya stroller. Kemudian komplain kalau noda nggak ini. Kemudian teman-teman juga kalau
Di sini sudah pasang harga belum untuk itu? Nah, kalau di Jakarta itu malah permainannya itu dari harga sekian. Jadi untuk harga berikutnya dia tidak terhingga. Bukan, merek. Karena gini, misalnya seluruhnya yang harga 500.000 dicucinya tadi misalnya 150.000, tapi giliran yang 2 juta maka 150 juga. Jadi beda merek, beda harga. Tuh. Nanti jangan kaget begitu misalnya, Bu boleh tolong kirimkan fotonya, misalnya gitu ya. Kita searching model misalnya Baby L. Baby L kan termasuk yang ini mahal. Coba di ini harganya berapa? Bisa jutaan. Ya. Dengan stroller harga segitu untuk pencucian misalnya hanya sebulan sekali atau berapa, mereka nggak masalah. Misalnya kita cas sampai 200.000, 250 itu nggak masalah. Belum yang ketemu dengan yang double, belum ketemu yang menggunakan elektrik. Tinggal pencet dia udah melipat sendiri, pencet lagi ngebuka sendiri. Oh udah, harganya bukan bisa seharga sepeda atau seharga motor. Saking mahalnya. Begitu. Sudah mulai dinyalakan? Sudah mau dimulai kan? Belum. Masih hot. Cucian ada lagi? Dalam punya soal tadi Pak pakai nggak dibuka. Kenapa? Kalau nyuci soal tadi nggak dibuka. Kan dipotong baru dibongkar. Kadang ada yang sudah usah. Ini ada permanen nggak usah. Biasanya kalau yang permanen malah lebih sulit karena sela-sela nggak bisa terjangkau. Gitu. Kalau memang tidak bisa dibuka ya jangan. Biasa kan bau kalau ada Ya. Oh. Nah itu kita pencuciannya tadi baunya dari mana? Kalau nggak hilang ya pakai disinfektan menghilangkan baunya. Kemudian lebih enak lagi kalau kita menggunakan yang tadi untuk cuci motor. Tadi ada tekanan, ada ini, jadi lebih enak cara ngebersihinnya. Jadi ke sela-sela juga bisa terjangkau. Tapi lebih enak lagi memang kalau bisa dibongkar seperti itu. Kalau untuk helm selama masih bisa kebuka ininya dibuka. Untuk keluarnya bisa menggunakan apa? Kompon untuk menghilangkan baret-baret, kotoran, itu kompon. Kemudian tapi ini kembali ke jenis ininya, apa yang mengkilat, apa yang ngedok, itu hati-hati karena kompon itu kadang merusak lapisan. Ya. Kemudian ada yang suka menggunakan kayu putih. Untuk apa biasanya? Untuk tas, untuk baret-baret, bukan baret ya, lebih ke noda misalnya aspal atau apa itu bisa hilang dengan menggunakan kayu putih. Tergantung, dites cukup dulu aja dikit. Kemudian penggunaan ininya ya, bisa menggunakan kayu majun, bisa juga menggunakan kapas. Tapi kapasnya kapas yang warna krem. Tahu? Bukan kapas putih. Kapas untuk yang orang meninggal. Yang bulat atau kotak. Cuma kan dia kapasnya bukan kapas putih. Itu bagus untuk kalau membersihkan helm. Ya. Dia nggak bisa dikeluarkan. Bisa. Cuma kan kalau kena air tidak dicuci. Pakai sabun yang tanpa bilas. Sabun sepatu. Kalau sabun sepatu dia tidak menimbulkan
menimbulkan bekas. Kalau pakai sabun biasa ya pasti berpulau. Atau ya kita buat semprotan. Mana tadi semprotan? Semprotan isinya sour. Jadi setelah selesai semprot sour, kemudian bisa juga namanya push out. Tahu push out? Pakai microfiber, ditempel, tarik. Kalau push in, ditekan. Kalau push out, ditarik. Jadi pas basah, tempelkan microfiber, tarik. Itu namanya push out. Atau kemarin saya pernah praktek pada celana saya sendiri terkena noda kecap. Noda kecap saya bersihkan pakai air biasa sama sikat. Pakai inilah. Kemudian saya sikat. Kemudian saya ada handuk. Saya gosok-gosok gini aja. Tarik, gosok, tarik gitu, kering sendiri. Dalam jangka yang tidak begitu lama. Nanti bisa dipraktekkan untuk menghilangkan di celana sendiri gitu. Padahal basah, karena udah kecap kemudian basah gitu kan. Saya gosok-gosok pakai handuk, kering. Seperti itu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita naik. Sudah jam 3. Kita naik. Celana nggak ada ya? Kalau untuk noda kapur jahit bisa dicoba dengan alkali. Kapur jahit. Ini udah pernah dicuci belum? Punya siapa? Udah pernah dicuci? Itu bagi pengantinnya bosku, lama sekali Pak. Oh lah. Bukan saya yang cuci. Nanti dicoba pakai itu ya. Oh iya, kemarin untuk jas belum ya? Kemarin udah belum? Cara cuci jas? Belum ya? Belum. Kalau jas seperti tadi kita sediakan air, kemudian sabun cair atau samponya kita celupkan, kemudian dikucap. Kenapa itu? Oh iya, sebagai contoh aja ini. Untuk ngetes ini air biasa kalau nggak salah ya. Oh, tapi ini udah basah. Udah dicuci. Oh, Oh tadi kena hujan. Udah terlalu banyak itu kan. Akan bulan ini. lembut, kelihatan. Ya. Cuma ini karena sudah basah, tapi ini masih belum ini tuh. Itu tidak menyerap ya? Enggak. Kelihatan?
pada rumput yang bergoyang. Tuh. Saya tidak menyerap. Ya, baru seperti ini baru. Ya, untuk ngetes ininya. Nah, gas inilah. Bisa tolong pegang dulu. Udah bilang aja. Ya. Langsung hilang. Sudah terbayang? Jangan terbayang saya. Berarti itu bisa Baik. Ini udah basah tadi atau gimana? Udah dicuci belum? Sudah dicuci tapi tadi waktu perjalanan ke sini kena hujan. Oh, gitu. Ini pencuciannya tadi seperti apa? Sebelumnya? Manual. Ini manual aman. Ini tidak berubah ini bentuk atau tekstur. Cuma itu tadi tidak boleh masuk ke pengering. Diangin-anginkan. Kemudian untuk spinnya boleh menggunakan ini di batu ini. Ya. Itu sabun bayinya itu dicampur ke airnya, Kang. Jangan. Iya. Terus kalau sama cuma sabun bayi berapa botol yang harus kita pakai? Sabun bayi tuh, Pak. Iya, tetap harus pakai. Nah, seperti ini tinggal di belum tinggal di spin ya. Caranya tadi tinggal rendam. Biasanya sih kalau saya paling cuma 10 sampai 20 mili untuk pencucian jas. Kalau misalnya kita ada beberapa jas, boleh untuk beberapa jas nantinya. Jadi satu-satu atau semuanya wastafel atau baskom. Jadi bisa dipakai untuk berapa kali. Kecuali kalau sudah warnanya sudah kotor, diganti dengan sabun yang baru. Ya. Kemudian dibilas sekali, kedua kalinya bisa menggunakan softener, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian baru di spin, kemudian diangin-anginkan. Kenapa? satunya tadi. Oh, ini kancing nggak ada. Ya. Pak. Harus beli ini Mas. Nah kalau seperti ini harus dicabut karena kan ini ada ringnya, bisa dibuka. Kalau untuk ini prosesnya ini sebenarnya masih bisa masuk mesin cuci, tapi dibalik sama ini kemungkinan karena ini ada kain keras. Dan ini ya, jadi lebih baik mending di handwash saja, handwash tapi di spin kemudian gantung. Nah kalau model ini beda lagi, ini seperti yang Sutra. Untuk Sutra juga sama cara ngetesnya. Cuma kita lihat ininya berubah ini atau tidak, apa namanya, teksturnya mengeras atau tidak. Ini sepertinya sih tidak. Cuma kalau yang model seperti ini kasusnya seperti yang
luntur, dia tidak boleh diperas. Untuk yang seperti ini, karena nanti dia akan pecah. Ya. Nah ini untuk proses setrikanya ini menggunakan, sepertinya harus menggunakan setrika listrik. Kalau seperti ini. Kalau itu harus ada garis ya, setrika. Kemarin kan sudah. Kalau jas, ya apa itu ya? Ya bilangkan lah. Berbilang. Jadi kalau jas tidak boleh menggunakan garis. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita langsung naik ke puncak gunung. Yang sudah di bawah.